Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mualimin. Apa kabar Bu Yayun? Sehat-sehat Ibu? Alham Alhamdulillah sehat, Nah, Bapak. oke. Mohon maaf nih mengganggu. Ada waktu hari ini Ibu? Eh, ada dong. Ada dong ya. Oke. Oh ya, Bu Yayun, apa yang akan kita bicarakan kali ini Ibu? Ini loh, Pak, ini kebetulan bisa ketemu Bapak di online ini kesempatan yang luar biasa ini bagi saya. Saya itu punya unek-unek, Pak. Jadi Mhm. di sekolah saya itu kan visinya itu kan berimtak ya Pak ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu misinya itu kan anak terbiasa untuk melaksanakan ibadah rutin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah di sekolah saya itu kan mayoritas Muslim Pak, cuman kenyataannya Pak itu tuh yang membuat saya tuh prihatin tuh kalau sholat duhur itu loh Pak. Kalau sholat duhur itu muridnya masih belum punya kesadaran diri untuk mau sholat tanpa disuruh, itu yang membuat prihatin Pak. Jadi kalau mau sholat kita guru itu harus ngoprak-oprak itulah bahasanya. Pak Mualimin perso ya tahu yang Oh ngoprak-oprak iya, itu. ya. Ngoprak-ngoprak Jadi itu harus berkeliling gitu ya? harus nyuruh gitu, harus disuruh baru mereka jalan menuju masjid gitu. Kalau sudah dioprak-oprak itu pun kadang-kadang ya jalannya masih nggak sesuai yang kita harapkan. Intinya begitulah Pak, itu yang membuat prihatin. Padahal pengennya itu ya ada kesadaran sendiri kalau sudah adzan itu ya sudah tahu mau ke masjid mau sholat gitu loh Pak. Bapak kan Oke. wakil kesiswaan jadi ya gimana Pak? Oke, mungkin saya juga pengen tahu lebih detail nih. Ibu bisa menceritakan situasi yang Ibu hadapi dengan lebih detail mungkin, supaya saya ada gambaran yang lebih luas lagi. Nah ya seperti yang saya sampaikan itu Pak. Jadi ketika sudah adzan itu kan Mhm. eh, harapannya kan mereka sudah punya kesadaran untuk datang ke masjid, tapi pada kenyataannya ya masih sibuk dengan apa yang sedang mereka kerjakan, meskipun guru Hmm. lewat itu guru ada yang ke masjid itu tidak segera mengikuti, tapi menunggu diingatkan gitu. Mayoritas begitu ya Pak. Oh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kondisi ideal yang Ibu inginkan ini yang seperti apa kira-kira? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, pengennya begitu adzan itu yang muslim set langsung menuju ke masjid nggak usah disuruh, jadi sudah menjadi satu budaya gitu loh Pak, sesuai dengan visi yang kita harapkan, ada motivasi diri sendiri untuk melaksanakan ibadah tanpa menunggu di komando, sudah jadi budaya, sudah jadi kultur gitu. Oke, artinya kalau saya tangkap dari komunikasi Ibu ini inginnya anak-anak itu terbentuk kesadaran diri ya, Betul, betul dan sekali serta Pak. mungkin tanggung jawab masing-masing ya, tanggung jawab individu ya. Iya, itu Oke, betul sekali yang oke, diharapkan begitu Pak. oke. Ibu, apa sih yang selama ini Ibu sudah lakukan untuk menghadapi situasi tersebut, Ibu? Kalau yang sudah dilakukan selama ini ya baru secara personal itu tadi Pak, Mhm, guru bergerak untuk mengajak siswa sholat. Jadi ketika kita mhm. melihat mereka tidak sholat atau belum sholat, kita tanya sudah sholat belum. Kalau belum ya, ayo segera sholat ya. Kita ajak untuk menuju ke masjid untuk sholat. Sebatas itu Pak. Mhm. Selama ini Ibu sudah melakukan kolaborasi belum dengan teman-teman, mungkin teman-teman di mapel agama Islam, atau mungkin teman-teman mapel lain yang notabene ada kepedulian gitu loh, terkait dengan yang Ibu hadapi. Kira-kira sudah Ibu lakukan itu kolaborasi seperti itu? Kalau kolaborasi secara terstruktur yang semuanya gerak bersama gitu belum Pak. Paling ya sifatnya masih sama-sama kita yuk begitu ada adzan kita sholat ke masjid ya sifatnya masih siapa yang ke masjid siapa yang ngajak gitu saja. Belum ada yang sifatnya tersistem gitu Pak. Mhm. Kalau dengan skala nih, misalkan kita ada skala 1 sampai skala 10 ya. Kalau Iya saya Pak. kalau saya tanyakan dengan skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan atau upaya Ibu itu masuk di skala berapa Bu, kira-kira Bu? Kalau
Setelah diajak-ajak gitu ya, itu ya sekitar 80% lah Pak yang akhirnya ngikutin gitu. Yang besok ketika ngeliat wah ini gurunya lewat gitu, akhirnya mereka ikut sebelum diomeli gitu ya Pak ya. Gitu Pak. Jadi masih tetap belum belum maksimal, belum seperti yang kita harapkan. Oke, oke. Terus kira-kira apa ada hal lain ini yang berbeda yang masih bisa Ibu lakukan untuk mencapai keadaan ideal tersebut? Apa ya Pak ya, mungkin mungkin ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, mungkin lebih mengoptimalkan kolaborasi dengan teman, tapi apa perlu dibuat jadwal gitu Pak ya? Ya, artinya Jadwal artinya setiap permasalahan itu tidak ada salahnya kita juga merangkul teman-teman sejawat kita untuk sama-sama memikirkan itu karena bagaimanapun melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu kan memang kewajiban setiap kita ya, termasuk ya anak-anak, dewan guru dan yang lainnya. Nah, mungkin ada baiknya juga kita rangkul beliau semua, termasuk rekan-rekan kita yang memang peduli itu, untuk menggerakkan anak-anak gitu loh. Menggerakkan anak-anak sehingga ibu tidak seolah-olah sendiri. Selama ini mungkin ibu merasakan sendiri ya, ya ya sendiri ataupun kalaupun melihat teman-teman guru yang ngajak tapi ya sifatnya yang mau-mau aja Pak kan yang mau-mau ya. kondisi masjidnya itu agak jauh dari kantor. Jadi ada beberapa guru yang sholatnya lebih nyaman di kantor ya. Yang mau ke masjid itu yang sambil jalan itu sambil ngajak. Itu ada juga yang jalan ke masjid ya sekedar jalan itu sih Pak. Jadi yang kolaborasi guru itu mungkin memang satu solusi yang bagus mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin perlu kita buat kita ajak secara tersistem guru wajib sholat di masjid atau kalau perlu dibuat jadwal gitu mungkin Pak ya. Ya itu saya sependapat dengan yang plan yang Ibu rencanakan itu, ada baiknya juga mungkin dibuat jadwal ya. Dibuatkan jadwal hari Senin sampai Jumat ya kalau SMA ya. Senin Tempat sampai saya masih Jumat. 6 hari kerja. Oh, masih 6 hari. Berarti Ya. Senin sampai Sabtu itu siapa mungkin yang mengkoordinir itu mungkin bisa dijadikan ini ya. Jadi alternatif atau solusi mungkin ya dalam Sepertinya penanganan bisa Pak itu. ya. Oh ya, ya Pak. Mungkin itu bisa dicoba Pak ya. Jadi perlu didata gitu mungkin Pak ya guru yang Muslim, kemudian yang piket hari Senin siapa, Selasa siapa, atau mungkin kalau ini apa perlu melibatkan anak-anak rohis juga Pak ya? Eh, untuk itu kan rohis ekskul ya Ibu ya. Iya, Artinya ekskul yang terkait dengan keagamaan itu kalau yang Muslim kan rohis. Nah, betul. kalau yang Hindu itu biasanya rohin ya. Sedangkan kalau yang Kristen itu rokrin. Nah, karena Ibu di sini akan melibatkan anak-anak yang Muslim, ya Ibu itu juga sangat bagus, ide bagus juga Iya untuk Pak. mengajak merangkul anak-anak yang menangani ekskul rohin itu gitu loh. Mungkin dengan penembusan kepada ketua rohinnya atau mungkin juga pembina rohinnya gitu. Oh, Artinya dengan keterlibatan pembina rohin, keterlibatan anak-anak rohis ya. Nah, itu nantinya akan dapat membantu kendala-kendala yang selama ini Ibu hadapi gitu loh. Nah, tapi yang utama adalah itu tadi utamakan kawan rekan sejawat dulu ya, yang muslim-muslim, yang oh, peduli. Nah, itu diutamakan dulu gitu. Kalau oke. guru agamanya berapa orang Ibu? Yang Guru guru agama yang agama, Islam? guru agama Islam itu ada 4 orang Pak. 4 orang Ada ya. Tapi sejauh ini sudah optimal ya. Ya, sejauh ini sih absen sholat duhur itu sebenarnya setahu saya sudah ada. Kemudian Mhm. mereka juga ada panggilan orang tua untuk yang tidak sholat duhur berjamaah sekian kali itu sebenarnya sudah jalan saya lihat itu Pak. Cuma ya kok Oke. hasilnya masih belum optimal. Mungkin benar kata Bapak tadi ya, kita perlu ada mengajak tidak sekedar guru agama tapi semua guru muslim untuk terlibat kolaborasi untuk menggalakkan ini gitu Pak ya. Iya, artinya itulah perlunya kolaborasi ya. Kolaborasi itu kan tidak hanya dengan teman sejawat, tetapi juga dengan siswa kita juga bisa berkolaborasi ya. Nah,
Ibu, Baik, Bu Pak. Yayun, tadi kan kita sudah banyak nih berkomunikasi, membahas, permasalahan yang Ibu hadapi, termasuk juga follow up yang akan Ibu lakukan dalam kurun waktu ke depan. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang akan Ibu lakukan pada permasalahan dan juga rencana Ibu ke depan, itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira bagaimana Ibu kesimpulannya? Berarti kalau menghadapi hal tadi memang perlu dibuat sistem kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Jadi jika perlu dibuat jadwal terstruktur dari Senin sampai dengan Sabtu, sehingga nanti untuk memperhatikan tentang ini tidak hanya per individu tapi ada sistem yang sudah bagus gitu ya Pak ya, agar semua kompak untuk fokus pada permasalahan ini gitu. Mungkin Oke. seperti itu Pak Mualimin. Ya, saya rasa yang Ibu plankan ini, follow up yang rencana akan Ibu lakukan ini cukup cukup bagus dan cukup bersinergi juga, baik kepada teman sejawat maupun siswa dan saya cocok gitu loh dengan yang Ibu rencanakan itu. Mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik ya, Ibu ya. Amin. Ya, Ya, mohon ya. doanya ya Pak. Rencana kapan ini? Saya udah nggak sabar menunggu informasi nih. uh, karena ini sudah ulangan akhir semester ya insya Allah berarti dicoba di semester depan Pak ya, awal Semester masuk gitu ya. Jadi semester depan kita akan ya. cek dulu trennya, nanti mulai Oke. semester depan bisa diterapkan gitu Pak ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan Bu Yayun cepat menemukan solusi ya terkait dengan problem-problem terutama pada sholat zuhur anak-anak sehingga Ibu juga ya artinya bisa bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya ya sehingga goalnya juga akan terlihat nantinya ya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat ya untuk kita, terutama dalam Alhamdulillah. mengatasi permasalahan pembelajaran. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yayun sudah berbagi, sudah bisa saling sharing, sehingga permasalahan-permasalahan di sekolah itu dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, Sekali lagi terima kasih ya Bu Yayun ya. saya yang mengucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah direkam?